Halo semua, hari ini kita mau bahas mengenai 4 gaya trading ya. Pemakaiannya berbeda-beda, bagaimana nanti kita bahas setelah ini. Dan perlu diingatkan di awal bahwa tidak semua orang cocok dengan setiap gaya trading. Jadi sesuaikan dengan toleransi resiko kita. Ya, jadi nanti akan kita punya satu gaya trading yang kombinasi dari mungkin 3 atau 4 ini, tapi sesuai dengan karakter kita. Oke, sekarang kita bahas saja ya. Oke, kita masuk ke gaya trading yang pertama. Nah, ini namanya scalping. Scalping itu ada yang bilang juga namanya tektok. Nah, holding periodnya berapa lama? Bisa hitungan detik, hitungan menit. Jadi ini short term ya. Cuan gimana? Bisa tipis, bisa tebal, tergantung dari volatilitas. Kapan dipakainya? Ya pada saat kita ketemu saham yang volatilitasnya tinggi, gitu, ya. Atau misalnya kalau marketnya lagi nggak jelas, kita lihat ke depan, wah ini kayaknya marketnya nggak tahu nih mau kemana ya. Ya udah daripada kita beli simpan, ya, atau kita invest misalnya, ya, mendingan kita scalping aja. Gaya trading yang kedua, ya, yang ini namanya day trading. Ada yang bilang ini one day trading, ya, ODT gitu. Nah, holding periodnya ini lebih sih lama dibandingkan scalping. Ya, kalau scalping kan bisa hitungan menit, hitungan detik. Nah, kalau untuk day trading ini itu lebih lama karena biasanya pagi beli, sore dia jual. Atau misalnya dia beli sore, paginya dia jual. Nah, cuannya gimana? Sama, tergantung dari volatilitas. Kalau kita bisa baca volatilitas harian, kita bisa ukur tuh cuannya seberapa tebel, ya. Nah, kapan dipakainya? Kalik lagi kayak tadi, ya sama persis lah sama kayak si ini, cuma kita lebih panjang volatilitasnya harian, ya. Atau kalau marketnya lagi nggak jelas, misalnya kita mau weekend gitu kan, biasanya Sabtu Minggu takutnya ada surprise dari mana gitu kan, yang mempengaruhi market waktu Senin gitu. Nah, jadi kita lebih baik kita one day trading aja. Gaya trading yang ketiga itu namanya swing trading ya. Kalau yang tadi scalping sama day trading itu kan yang short term. Nah, kalau untuk swing trading ini nih biasanya ya mid to long term lah ya. Bisa mingguan, bisa bulanan. Nah, cuannya gimana? Ya otomatis karena mid to long term pasti ya cuannya bisa aja lebih besar daripada scalping maupun day trading. Balik lagi nih sekarang kapan kita pakai nih? Kalau kita biasanya udah ngerti dari teknikalnya. Biasanya jadi orang swing trading itu tuh belinya tuh pada saat support. Nah, pada saat resist mereka jualan. Jadi sebaiknya kalau mau pakai swing trading ini ya kita punya pengalaman atau punya skill technical analysis lah, ya. Oke, gaya trading yang keempat. Ini position trading. Position trading ada yang bilang juga invest. Ya, holding periodnya ini lama nih, jadi masuk long term nih. Lebih lama dibandingkan si swing trading tadi. Jadi bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, yang banyak pakai ini adalah fundamental investor. Jadi mereka beli pada saat under value dan mereka jual pada saat over value. Position trading ini nggak memperhatikan volatilitas jangka pendek, ya. Mau market sahamnya mau naik mau turun, selama masih belum terkena dia punya target price biasanya nggak dijual. Kalau yang main position trading ini mereka nggak pusing sama volatilitas jangka pendek, ya. Sahamnya mau naik mau turun, selama belum kena target price mereka biasanya mereka nggak jualan. Berbeda dengan yang pertama tadi, scalping atau si day trading. Oke. Nah, dari 4 gaya trading tadi, ya, sesuaikan dengan profil risiko Anda. Ya, kalau Anda toleransi risikonya kecil, sebaiknya hindari trading-trading yang menggunakan volatilitas tinggi. Kalau Anda toleransi risikonya besar, ya mungkin Anda bisa bermain dengan gaya trading yang menggunakan volatilitasnya tinggi. Nah, perubahan gaya trading boleh nggak? Boleh. Misalnya nih, kita beli saham untuk scalping, ternyata kita belinya di support. Ya, kita tahu, waduh ini kayaknya momentumnya kuat nih. Bisa nih sampai ke resist. Nah,
kita boleh mengubah dari scalping menjadi swing trading. Kalau sebaliknya gimana? Nah, kalau sebaliknya, misalnya kita beli nih ya untuk scalping, ya. Pada saat kita beli, harga saham turun. Nah, kita harus disiplin cut loss, ya. Bukan kita berubah jadi position trading, itu namanya nyangkut, ya. Tetap kita disiplin. Kalau untuk scalping turun, cut loss. Bukannya bilang kita rugi ya, tapi ini nih untuk membatasi potensi loss kita. Oke, demikian penjelasan saya mengenai 4 gaya trading. Like video ini jika membantu Anda, share video ini untuk membantu orang lain. Demikian, saya pamit. Terima kasih.